semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Hillary, Kenji, dan CNXU karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas panas dalam. Apakah para pendengar ingat episode tentang masuk angin? Nah, panas dalam sedikit mirip dengan masuk angin. Keduanya sama-sama membuat badan kita, tubuh kita terasa enggak enak. Hanya saja kalau masuk angin itu angin masuk ke dalam tubuh kita, panas dalam disebabkan panas yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa orang Indonesia sering panas dalam? Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, cuaca panas. Saat ini Indonesia di sebagian besar daerah sudah masuk musim kemarau. Sudah masuk cuaca panas. Nah, cuaca panas ini bisa membuat tubuh kita terasa lebih panas. Ada penyebab lain, yaitu makanan. Biasanya makanan yang sifatnya panas ataupun berminyak bisa menyebabkan panas dalam. Contohnya makanan-makanan seperti gorengan, durian, dan coklat. Apa yang terjadi ketika kita panas dalam? Ada beberapa tanda-tanda yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, sariawan. Sariawan adalah rasa sakit di dalam mulut. Sariawan itu kecil tapi sangat mengganggu. Apalagi waktu kita makan, kalau bagian yang sariawan itu kena makanan, wah, rasanya sakit banget, enggak enak banget. Selain sariawan, juga ada sakit tenggorokan. Biasanya waktu kita menelan makanan atau menelan air bisa terasa sakit di bagian tenggorokan. Kadang juga diikuti dengan batuk-batuk. Ada juga yang mengalami sulit BAB. Sulit buang air besar waktu panas dalam. Walaupun semua tanda-tanda ini tidak ada yang terlalu serius, tetap saja sangat mengganggu kegiatan dan kenyamanan sehari-hari. Lalu, bagaimana cara mengobati panas dalam? Biasanya dengan banyak minum air putih saja, panas dalam bisa baikan, bisa mendingan. Kalau air putih saja tidak cukup, masih ada larutan penyegar. Apa itu? Larutan penyegar adalah minuman herbal yang sesuai namanya bisa menyegarkan tubuh kita. Larutan penyegar di dalamnya mengandung vitamin-vitamin yang dipercaya bisa mengurangi panas dalam. Larutan penyegar sangat mudah ditemukan. Di minimarket dan warung-warung juga mungkin ada. Larutan penyegar ada yang dalam bentuk botol, ada juga yang dalam bentuk kaleng. Can dalam bahasa Inggrisnya. Kalau larutan penyegar yang bentuknya botol, rasanya tawar, tidak ada rasa, seperti air putih biasa.
larutan penyegar yang bentuknya kaleng, ada banyak jenis rasa. Contohnya leci, apel, melon, dan masih banyak lagi. Menurutku yang paling enak itu rasa leci. Setelah minum larutan penyegar, bisa sembuh enggak ya? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Kalau menurutku sih, minum larutan penyegar memang bikin segar dan bisa mengurangi rasa panas di dalam tubuh. Kalau para pendengar ada yang lagi di Indonesia, mumpung musim kemarau, selagi cuacanya panas, coba deh minum larutan penyegar. Dan beritahu aku bagaimana rasanya. Apakah segar atau biasa saja? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru tentang budaya Indonesia dan juga kosakata dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!